Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, dan bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kau berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus, penolong yang setia. Hanya Yesus, penolong yang setia. Ya, oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Apollo Waru, kita akan memuji Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarlah namanya, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya.
haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Oleh siapa? Jiwaku ditebus olehnya. Kita berikan pemuliaan buat Tuhan. Ya, Haleluya. untuk haleluya, puji Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan untuk Pastor Apollo. Terima kasih. Terima kasih. Kasih setia Tuhan atas segala pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini. Berkat Tuhan yang Tuhan telah beri kepada kami kesehatan. Kami bersyukur juga kesempatan pada sore hari ini kami boleh bersekutu bersama, memuji memuliakan nama Tuhan, berdoa kepadamu, mendengarkan firman-Mu. Bapa, pada saat ini gilirannya kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, dan beri kepada kami hikmat Tuhan. Berkati semua perlengkapan, peralatan yang kami pakai, perangkat-perangkat, biarlah berjalan dengan baik. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, kami usir, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa dalam sorga. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari kita menerima Tuhan di dalam Matius pasal 18, ayat 12 sampai 35, tapi kita hanya membaca sampai ayat 14. Saya bacakan kepada kita, demikian firman Tuhan. Matius 18 ayat 12 sampai 14 berbunyi, bagaimanakah pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor diantaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikian jauh membaca firman Tuhan kepada kita Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukannya. Amin. Tema kita hari ini adalah Tuhan Yesus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kalau kita pandang dari segi kebenaran firman Tuhan dan teologi, tadinya manusia itu semuanya hilang. Bahkan termasuk kita-kita ini adalah orang-orang yang mengikuti jalannya, tersesat di dalam jalannya sendiri. Kitalah orang-orang yang seharusnya dimurkai. Kitalah seharusnya orang-orang yang harus dihukum. Tetapi karena belas kasihan Tuhan Yesus kepada kita, sekarang bukan kita lagi menjadi orang yang terhukum, bukan kita orang yang dimurkai. Tapi kita lebih daripada itu, kita adalah sudah menjadi anaknya. Itu sebabnya dikatakan di ayat 14, demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Kita adalah orang yang sudah ditemukan oleh Tuhan melalui penyelamatan daripada Yesus. Nah, Bapak Ibu, poin yang penting bagi kita adalah Tuhan Yesus melihat, memandang bahwa begitu penting, sangat pentingnya keselamatan bagi setiap orang. Saya mau cek Bapak Ibu karena di laptop saya ada tanda. Apakah suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik, terima kasih. Nah, yang pertama di dalam poin ini, materi kita ini adalah saya menemukan bahwa Tuhan Yesus itu sangat mementingkan
sangat-sangat menyayangi setiap orang. Sehingga dia mau memberikan keselamatan itu kepada setiap orang. Makanya dikatakan mencari yang tersesat, ayat 12c. Jika ada 100 ekor domba pada seorang dan seekor dari antaranya tersesat, tidakkah dengan meninggalkannya 99 di atas gunung, dia terus berjalan mencari yang tersesat itu. Ini adalah terjemah dari Indonesia Literal. Nah, Bapak Ibu, ada pertanyaan di situ sebetulnya yang perlu kita pertanyakan. Masa sih satu ekor dicari, lalu kemudian yang 99 itu ditinggalkan? Seakan-akan yang satu ekor ini lebih penting daripada 99. Nah, sebetulnya bukan di situ persoalannya. Tetapi Tuhan Yesus sudah melihat bahwa 99 ini adalah sudah menjadi milik Bapaknya, sudah menjadi milik Tuhan, dan mereka tetap di dalam hadirat Tuhan, mereka tetap di dalam pagarnya Tuhan, mereka telah menikmati. Karena saya buat ada pelayanan untuk Muslim, menikmati. jadi saya didatangi, tapi saya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Jadi inilah yang boleh saya merasakan bagaimana Allah yang kaya raya itu, yaitu rahmatnya tidak pernah habis-habisnya. Kita percaya kita juga bisa menceritakan itu, apa yang kita alami itu bisa menjadi. Ya, saya lanjutkan. Lanjut, sudah. Baik, saya lanjutkan. Tolong dong, kalau nggak perlu mute-nya supaya kita fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Tolong di-mute ya Pak ya, hostnya, biar tanggap gitu loh. Terima kasih. Dan nggak ada yang bocor-bocor. Baik, terima kasih. Saya ulang Bapak Ibu. Tema kita sore ini adalah keselamatan, di mana Tuhan Yesus sendiri datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan. Yang pertama-tama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia dan mencari, dan dia menemukan kita, Bapak Ibu. Itu begitu luar biasa kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu sangat-sangat mementingkan hidup kita. Sekalipun 99 itu ditinggalkan di dalam kandang di atas gunung, itu karena Tuhan Yesus sudah melihat bahwa 99 ekor itu adalah sudah tidak tersesat, dan mereka tetap di dalam pagar, mereka tetap di dalam kandang. Kita ini sudah ada di dalam kandangnya Tuhan, di dalam rumah Bapa kita, di hadirat Tuhan, tidak kemana-mana lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus tinggalkan kita dan kemudian mau mencari yang tersesat itu. Tetapi sebetulnya itu juga menjadi tugas kita yang sudah diselamatkan itu. Maka kita nggak boleh menjadi manusia yang egois, menjadi manusia yang hanya mementingkan bahwa yang penting aku sudah selamat, dan kalau yang lain terserah, mau selamat gak selamat itu bukan urusan saya. Memang seseorang selamat itu bukan karena saya, bukan karena kita hebat. Tugas yang utama kita adalah memberitakan kepadanya, dan melalui pemberitaan kita itu Roh Kudus bekerja di dalam hatinya, akhirnya dia bisa ditemukan. Maka ketika kita membaca ayat 13 itu dikatakan apa? Dia menemukan. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas seekor itu daripada atas 99 ekor yang tidak tersesat. Karena di dalam Lukas juga diceritakan kepada kita bahwa jika ada satu orang yang bertobat, malaikat bala tentara sorga bersorak-sorai. Di sini kita melihat bahwa keselamatan memang sangat penting. Hidup yang kekal itu sangat penting. Dan keselamatan itu ditentukan bukan nanti.
Bukan waktu di sorga nanti, sudah tidak ada lagi kesempatan. Atau bukan waktu masuk di dalam tempat penghukuman, baru nanti ada keselamatan. Tidak seperti itu. Tapi sekarang ini keselamatan itu penting untuk kita beritakan kepada siapapun. Tentu di dalam pemberitaan kita harus dengan penuh hikmat, harus dengan penuh kuasa, wibawa, tanpa kompromi dengan dunia ini. Nah, itu yang poin ini penting bagi kita. 99 ekor yang tidak tersesat tetap berada di atas gunung. Menikmati apa? Menikmati Tuhan. Menikmati berkat Tuhan. Mereka sudah menemukan Tuhan dan mereka ada di dalam Tuhan. Dan Tuhan ada bersama dengan mereka. Tetapi sementara yang tersesat itu dia sedang dalam penderitaan. Jadi urusan mau masuk ke surga atau mau masuk ke neraka tidak ditentukan pada waktu akhir. Tapi ditentukan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, masuk surga, atau menolak Yesus, masuk neraka. Tempat penderitaan kekal. Jadi, tugas orang-orang Kristen apalagi pada zaman ini. Mungkin Bapak Ibu Gembala merasakan ya, bahwa penggembalaan pada sekarang ini begitu sulit. Begitu rumit. Sementara kita khotbah, sudah ribut di dalam jemaat. Sudah main HP jemaat. Sudah memberhalakan HP-nya. Kalau dulu orang Israel memberhalakan yang namanya patung lembu emas. Tapi sekarang ini jemaat-jemaat telah memberhalakan handphonenya. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk kita menggembalakan. Dan Bapak Ibu, sekarang ini setiap kali kami ibadah di gereja, maka saya sudah membawa Alkitab, ya. Saya sudah siapkan Alkitab, ditaruh di bangku, dan kemudian saya suruh jemaat untuk meletak handphonenya dan membuka Alkitab. Dan kami merasakan dampak yang positif, sangat luar biasa. Jemaat mulai, setiap kali saya khotbah mengenai satu ayat, saya sebutkan ayat ini, mereka jemaah langsung cari. Oh, berarti memang kita harus buat seperti itu. Bahkan kalau zaman dulu, Bapak Ibu, kita begitu bangga membawa Alkitab. Begitu namanya saya dulu itu, senang sekali bahkan kalau bisa setiap hari bawa Alkitab dilihat oleh orang. Tapi sekarang sudah malu kita di mana-mana bawa Alkitab. Kita lebih bangga pegang handphone di tangan kita. Ini salah satu kesesatan yang sulit untuk kita atasi. Ya Bapak Ibu. Dan itu akan pelan-pelan digerogoti bagaikan lintah darat. Saya biasa di kampung dulu, pada waktu zaman dulu, nyadap karet itu ya. Pagi-pagi jam 6 pagi sudah berangkat ke kebun, nyadap karet, menderes karet itu di kebun ya. Balik-balik ke rumah nanti jam 8, jam 9 pagi. Wah, itu badan itu sudah penuh dengan lintah darat, dengan apa? Kita sudah dihisap. Itulah sekarang tantangannya kita hadapi. Itu tantangan yang saya sedang hadapi. Saya nggak tahu di tempat Bapak dan Ibu. Ibu saya adalah seorang ibu yang tidak bisa menulis, apalagi membaca. Ibu saya itu sudah almarhum. Tetapi Bapak Ibu, ibu saya itu, ya, ibuku itu sangat hafal Alkitab. Lebih banyak dia menghafal Alkitab dibanding dengan saya. Bagaimana caranya dia membaca Alkitab? Dan itu mungkin itu yang membuat saya juga
akhirnya Tuhan berikan pertobatan, saya ditemukan oleh Tuhan. Pada zaman itu, setiap pulang dari sekolah, malam-malam, ibu saya panggil kami, dan kemudian dia suruh ambil Alkitab dalam bahasa daerah, lalu kemudian dia minta membacakan beberapa ayat. Tolonglah ini bacakan kepada ibu. Nah, waktu saya baca sekali, terus dia bilang, ulang lagi baca, biar ibu bisa hafal. Sampai bisa ibu hafal, baru kamu bisa berhenti membacanya. Dan itu saya lakukan. Dan ibu saya menghafal ayat-ayat itu. Itu luar biasa. Saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, lebih banyak ibu saya membaca, lebih banyak ibu saya menghafal ayat Alkitab dibanding dengan saya sebagai seorang hamba Tuhan. Pada zaman dulu. Tetapi apakah zaman itu masih ada seperti ini sekarang ini? Jangan-jangan zaman seperti itu sudah habis. Sudah habis waktunya dengan orang di media. Karena kita nggak sadar pegang handphone itu berjam-jam, tidak ada bosan-bosannya. Jadi kesesatan zaman sekarang, kalau dulu domba sesat oleh karena tidak tahu jalan, tapi kalau sekarang manusia-manusia yang sudah percaya tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tetapi karena menyesatkan dirinya sendiri oleh segala kesibukan yang ada. Syukur-syukur, puji Tuhan, haleluya. Setiap hari ada di family ministry ini ada renungan. Dan kita memberikan waktu kita untuk itu. Kita lanjut yang berikutnya. Ayat-ayat keselamatan boleh nanti Bapak Ibu boleh dibuka ya, ada di atas. Di Lukas pasal 3 ayat 6 dikatakan begini. Dan semua orang yang akan melihat keselamatan yang datang daripada Tuhan. Jadi keselamatan yang dimasukkan di sini adalah hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus di sorga. Itu yang dimasukkan. Keselamatan itu. Keselamatan di sini bukan selamat saja dari ekonomi, bukan selamat dari kematian, bukan selamat dari penderitaan. Tetapi selamat di sini, selamat dia sudah dibebaskan dari hukuman dosa. Sudah dibebaskan dari hukuman kekal. Dan dia mendapatkan kehidupannya kekal dalam kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Di mana Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai Raja dalam hidupnya, penguasa di dalam hidupnya. Itu baru dia mengalami damai sejahtera. Lukas 19 ayat 22 berkata kepada kita, semakin menegaskan kepada kita. Katanya kepada orang jahat itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Ini Tuhan Yesus memberikan satu gambaran kepada kita bahwa dosa itu adalah kejahatan. Kejahatan melalui perbuatan. Nah, ini diberikan contoh oleh Tuhan Yesus. Sudah tahu bahwa ada penghakiman, ada penghukuman, tetapi engkau mengeraskan hati. Engkau tidak mau melakukan apa yang Tuhanmu, apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Engkau masih tetap mengeraskan hati.
Nah, Tuhan Yesus akan mengingatkan itu bahwa nanti semua orang yang menolaknya, semua orang yang tidak mau mendengarkan, mungkin kita bertanya di dalam hati kita, lalu Pak Apollo, bagaimana jikalau kita sudah memberitakan Injil, tapi seseorang itu menolak kita? Tetap berbahagia Bapak Ibu. Saya jawab, tetap berbahagia, tetap sukacita. Kenapa? Karena bukan kita yang membuat seseorang bertobat. Bukan kita yang membuat seseorang bisa selamat. Tetapi Roh Kuduslah yang bekerja di dalam hatinya. Maka sering kita di dalam pemberitaan kita, di dalam kita ber-PI, jangan mengambil haknya Roh Kudus. Tugas kita itu sesungguhnya hanya memberitakan dan mengajar. Bukan membuat orang supaya selamat. Karena bukan tugas kita seseorang selamat atau tidak selamat. Itu adalah pekerjaannya, dan kita hanya sebagai alat supaya kita memberitakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Seperti yang ditulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, sebab di bawah kolong ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan kecuali dalam nama Tuhan Yesus. Lalu penekanan itu Tuhan Yesus sendiri langsung menjelaskan juga kepada kita kan. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Kemudian semakin ditegaskan oleh Tuhan Yesus, Markus 16 ayat 16. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti sangat penting untuk kita memberitakan keselamatan itu. Kenapa? Karena hidup kekal itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Tetapi kenapa kita harus memberitakan Injil terus-menerus? Kalau Tuhan, bukan kita yang menyelamatkan, tapi Tuhan. Kenapa kita memberitakan Injil? Karena ada perintah. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah kuajarkan kepadamu. Karena melalui itu, melalui mereka mendengarkan firman itu, di situ dikatakan Roma 10 ayat 17, oh, iman itu timbul oleh pendengaran akan firman Kristus. Dan orang Israel, Bapak Ibu, diajarkan pertama-tama dengar. Dengarkanlah hai Israel, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai Israel, dengar. Di kata-kata Shema itu diberikan kepada kita penjelasan. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu kan cuma terjemahan, dengarlah. Tapi kalau dalam bahasa Ibraninya, Shema itu dengar dan lakukan. Dengar dan imani. Dengar dan yakini. Sehingga imanmu timbul di situ. Makanya pengajaran bagi anak-anak Israel itu sangat penting. Mereka diajarkan itu, makanya ada anak-anak Torah. Diajarkan dari kecil. Sekarang ini kita begitu sulit mengajarkan anak-anak kita, cucu kita untuk dengar firman Tuhan. Mereka lebih dengar kepada TikTok, lebih dengar kepada YouTube, lebih dengar ke games, lebih tunduk kepada games. Pada suatu beberapa hari yang lalu, ada keponakan saya gitu ya. Ini keponakan ini sudah sarjana. Saya datang, kalau dulu kan kita sebagai orang tua, paman itu datang, om itu datang, itu kita sebagai anak, sebagai keponakan langsung sambut dan enak. Kita sambut, kita hormat. Hormat dalam arti ya mempersilahkan. Minimal kalau kita berdiri. Kalau kita di tempat tidur kita turun. Ini saya datang dan
saya duluan sapa keponakan ini. Dan ini tidak lepas di apa ya? Oh iya om, iya. Udah, gitu aja. Sampai saya masuk ke ruangan, sampai saya masuk ke dapur, masuk ke kamar mandi, saya ngomong di dapur, dia bilang, iya. Bayangkan itu Bapak Ibu, kenapa begitu? Anak saya bilang, sulit itu Pak. Kenapa sulit, saya bilang? Ya kan, Ruben kan pernah punya pengalaman juga. Apa pengalaman rupanya? Dia bilang pengalaman, Ruben kan tahu Papa. Oh iya, games. Dia bilang Pak, kalau orang, ya, kalau kita sudah main games, itu apapun yang terjadi sulit kita lepaskan diri kita. Kecuali kita sadar. Itu sampai saya mau keluar, sampai mau turun, itu anak baru lepas, dan itu pun handphonenya tidak dimatikan. Jadi yang mau mengatakan bahwa untuk mengajar tentang iman kepada Tuhan sekarang ini, itu kita harus ekstra berlipat-lipat iman kita. Sulit, sangat sulit sekali. Itu pengalaman yang saya alami, Bapak Ibu. Nah, di dalam Yohanes pasal 4 ayat 22, Tuhan Yesus mengajar kita. Dia bilang begini, Yohanes 4 ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bapak Ibu, ini sering dipelintir oleh orang-orang yang di luar Kristen. Ayat ini. Ini lihat itu Yesus menyembah kepada Tuhan. Ada dua hal saya mau sampaikan di sini. Yesus menyembah di situ itu dalam rangka dia menjelaskan kepada perempuan yang ada di sumur Yakub itu. Itu Yesus sedang menjelaskan tentang kemesiasannya. Dia sebagai Mesias. Dan Mesias itu adalah manusia, tetapi juga dia ilahi. Maka dia mengatakan kami menyembah. Dia menyembah dalam naturnya, dalam keberadaannya sebagai manusia. Bukan dalam keberadaannya sebagai Tuhan. Apakah kehilangan keilahiannya pada saat itu? Tidak. Kenapa? Karena dia sedang mengajar. Lalu yang kedua, di sini penting juga bahwa Yesus adalah keturunan orang Yahudi dari suku Yehuda. Itu sebabnya dikatakan keselamatan datang daripada bangsa Yahudi. Makanya penting kita menceritakan itu kepada semua orang. Bahwa Yesus sekarang sekalipun dia datang sebagai dilahirkan dari suku Yehuda, tetapi dia juga menyuruh kita untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa di dunia ini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, Bapa yang di sorga tidak menghendaki ada yang tersesat lalu binasa. Ayat 14 tadi kita udah baca. Ada banyak yang membuat kita tersesat. Tadi sudah sebagian saya ceritakan di atas. Di dalam Keluaran pasal 23 ayat 2 dikatakan, engkau jangan menjadi pengikut orang banyak dalam hal kejahatan. Juga jangan masuk dalam perselisihan yang menyesatkan, mengikuti orang banyak yang tersesat. Jadi, yang membuat seseorang, salah satu yang membuat seseorang tersesat itu adalah karena adanya kejahatan dan perselisihan. Yang kedua, mengapa orang tersesat? Karena tidak taat akan firman Tuhan.
Mazmur 119 ayat 67. Sebelum aku menderita, aku tersesat, tetapi sekarang aku mentaati firman-Mu. Jadi orang yang taat firman Tuhan pasti tidak sesat. Tapi orang yang tidak taat pasti akan tersesat. Dan dia mengikuti jalannya sendiri. Kenapa? Karena mereka lebih memetika diri mereka. Namun dalam hal ini, Roma pasal 12 ayat 2, Paulus coba menasihati umat Tuhan yang ada di Roma. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat mengerti, memahami apa itu kehendak Tuhan, apa itu yang yang benar, apa yang mulia, apa yang baik, yang sedap didengar, ya, apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi saya sih melihat bahwa tugas kita sebagai hamba-hamba Tuhan bukan semakin ringan, tetapi semakin harus ekstra, lebih kuat lagi. Hal yang ketiga yang membuat seseorang tersesat karena melupakan perintah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 176 berkata, aku telah tersesat seperti domba yang hilang. Carilah hamba-Mu ini karena aku tidak melupakan perintah-perintah-Mu. Jadi orang yang melupakan perintah merupakan kebalikan daripada orang yang tidak melupakan. Kalau dia melupakan berarti pasti dia tersesat. Kami ini Bapak Ibu ibadah di suatu gedung di Jakarta, dan tempat kami ibadah itu ada 5 lantai. Dan setiap hari itu penuh. Apalagi kalau hari Minggu itu penuh. Jadi terisi semua, lantai 1, 2, 3, 4, terisi semua. Dan itu ada yang dari pagi, ya, mulai dari jam 6 pagi sampai di satu lantai nanti itu bisa sampai 5 kali ibadah. Ada yang 3 kali ibadah, ada yang 2 kali, minimal 2 kali ibadah. Tapi tahu apa yang terjadi akhir-akhir ini Bapak Ibu? Itu security-nya itu adalah Muslim. Dia orang Islam. Setiap kali hari Minggu kami selalu ngobrol dan dia bilang, Pak Pendeta, dia bilang gitu ke saya. Pak Pendeta, sekarang ini sudah sulit orang datang ke gereja Pak Pendeta. Sekarang itu sudah jarang lagi. Kalau dulu-dulu itu penuh setiap hari. Apalagi kalau hari Minggu, waduh Pak Pendeta sudah berjubel orang. Tapi sekarang ini Pak Pendeta, syukur-syukur bisa ada ibadah itu sekali, 2 kali. Dan itu pun yang tadinya full, setiap kali ibadah itu full, di satu lantai itu full. Ya, karena ada yang muat itu 250 orang, ada yang 300 orang. Yang dulunya 300 orang, sekarang tinggal 30 orang. Yang dulunya 250 orang, tinggal 20 orang. Kemudian security itu bertanya, kenapa ya begitu ya Pak Pendeta? Wah, itu sulit saya jawab Bapak Ibu. Apakah sudah sudah terbagi-bagi, sudah terpecah-pecah, atau sudah pada mundur? Bahkan minggu kemarin itu, ya, security-nya cerita ke saya. Dia bilang, hari ini Pak Pendeta, yang dulu itu, kalau hari Minggu itu sampai dia hitung-hitung, sampai ada sekitar 23 kali ibadah. Dari lantai 1 sampai lantai 5, sehari itu bisa 23 kali ibadah orang. Tapi hari Minggu kemarin dia cerita,
Pak, hari ini paling yang ibadah 5 kali ibadah hari ini dari seluruhnya lantai. Oh ya, wah. Dan itu bagi saya sangat sulit untuk saya fahami. Sulit. Apakah mereka telah melupakan perintah Tuhan? Ataukah mereka sudah membuka cabang-cabang yang lain? Tapi gerejanya tetap ada. Apakah mereka sudah ada di tempat lain, pindah ke tempat lain? Wah, itu sulit saya katakan. Yang keempat, menjadi bodoh. Amsal pasal 5 ayat 23 mengatakan, dia akan mati tanpa didikan, dia akan tersesat dalam kebodohannya yang besar. Jadi orang yang bodoh, karena di dalam Amsal pasal 1 ayat 7 mengatakan apa? Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat dan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Wah, itu ngeri. Maka, coba perhatikan, Bapak Ibu. Gereja-gereja, ya, mohon maaf ini, saya bukan mengkritik. Gereja-gereja yang hanya khotbah-khotbahnya hanya di sekitar gaya stand-up komedi yang membuat orang bisa tertawa sesaat pada saat itu, sesaat rame, tetapi dalam sekejap juga hilang. Lalu kemudian saya memulai mencoba memperhatikan di beberapa gereja yang pengajarannya itu kuat, yang jarang membuat orang tertawa terbahak-bahak di dalam gereja, yang jarang membuat orang terhibur seperti dihibur oleh komedian. Saya lihat juga sekarang itu jemaahnya itu membludak. Yang dulunya hanya 1 kali ibadah, sekarang saya bisa lihat terbalik. Bukan cuma 1 kali ibadah, tetapi bisa sampai 3 kali sampai 5 kali ibadah. Dan orang antrian menunggu pendeta. Jadi penting rupanya pengajaran. Sangat penting. Yang terakhir, tidak punya iman. Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 17 ayat 17, maka seraya menanggapi Yesus berkata, hai generasi tanpa iman dan tersesat, sampai kapan aku harus berada bersamamu? Sampai kapan aku harus bertenggang rasa terhadap kamu? Bawalah dia ke sini kepada aku. Mari kita bawa orang kepada Tuhan. Ya, jangan lagi khotbah-khotbah hanya hiburan-hiburan saja. Tapi harus ada teguran, harus ada pengajaran, harus ada nasihat, harus keras, harus tegas. Orang mau tersinggung, biarkan tersinggung mereka. Orang tidak suka, biarkan orang. Yang penting pengajaran, benar. Karena saya datang sebagai hamba Tuhan, bukan sebagai komedian. Itu saya sikap seperti itu, Bapak Ibu. Maka orang-orang seperti ini, Tuhan Yesus cari. Dan di dalam Yeskel 34 ayat 16 katakan, aku akan mencari yang hilang, dan aku akan membawa pulang yang tersesat. Dan aku akan membalut yang terluka, dan aku akan menguatkan yang lemah. Namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Aku akan mereka dengan keadilan. Ini terjemahan yang pas.
Karena di terjemahan yang lama itu salah terjemahannya. Aku akan, ya dikatakan, coba kita lihat ya terjemahan yang lama. Yeskel, itu sangat luar biasa. Tapi di terjemahan baru sekarang sudah diperbaiki. Yeskel 34, ayat 16. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatan, serta gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Wah, masa ya gemuk dilindungi, yang kuat dilindungi, yang tersesat dibiarkan. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Tapi yang benar Bapak Ibu, ya, di terjemahan yang ini, hilang, dan aku akan membawa pulang yang tersesat, dan aku akan membalu yang terluka, dan aku akan menguatkan yang lemah. Namun aku akan menghancurkan yang gemuk dan yang kuat. Bahasa Inggrisnya destroy. Dia menghancurkan. Kenapa yang gemuk dihancurkan? Karena gembala yang gemuk-gemuk, ya bukan seperti saya, atau kita yang gembala-gembala. Gemuk yang dimasukkan di situ gemuk karena malas. Gemuk karena hanya menggemukkan diri. Ada seorang gembala di tempat kami, saya tegur. Saya bilang, kamu ini sebagai gembala hanya menggemukkan diri sendiri. Kau kerjanya hanya tidur dan tidur. Gak ada kerjaan, gak ada langkah. Saya heran juga. Ini hamba Tuhan ini. Dia cuma tidur aja kerjanya, tambah gemuk. Kenapa begitu? Nggak ada tantangan. Semua sudah tersedia. Saya sudah siapkan semua fasilitas. Gedung gereja sudah AC. Sound system sudah full. Sudah dikasih peredam. Ya. Ruang gembala sudah ada AC-nya. Semua fasilitas di dalam lengkap. Jadi tinggal tidur saja udah. Doa kurang. Pengajaran kurang. Perkunjungan kurang. Yang ada mengeluh. Dan badan tambah gemuk. Wah, itu hati-hati. Bapak Ibu, saya mau sampaikan bahwa keselamatan penting. Tapi jangan kita menjadi juru selamat, karena hanya satu juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tugas kita adalah hanya menceritakan bahwa dalam nama Yesus ada keselamatan, ada hidup yang kekal, ada pengampunan dosa, ada kasih. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam sorga, hamba sudah terbatas untuk menyampaikan firman-Mu, tapi Roh-Mu yang Kudus tidak pernah berhenti. Hal-hal yang sekiranya ada yang kurang tepat, kiranya hamba memohon Roh-Mu yang Kudus menolong kami untuk lebih memahaminya. Dan biarlah firman-Mu yang kami pelajari sore ini menjadi menggugah hati kami dan mendorong kami semakin melaksanakan tugas panggilan kami. Bahwa keselamatan itu sangat penting dan kami harus melakukannya. Dan harus memberitakan kepada semua orang di dalam seluruh kehidupan kami, baik di media, baik online maupun onsite, di YouTube, di Facebook, di Instagram, di TikTok, bahkan di mana saja. Baik atau tidak baik waktunya, kami harus melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua dan memulihkan seluruh keadaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan di dalam persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa yang di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Ibu Ira. Tuhan memberkati kita. Memang Tuhan Yesus itu mencari ya dan menyelamatkan setiap kita ya. Lukas 5 ayat 32 mengatakan,
Aku datang bukan untuk mencari orang benar, tetapi mencari orang yang berdosa. Untuk apa? Untuk bertobat, diselamatkan ya. Kita ini kalau sudah menjadi orang yang terpanggil bahkan pilihan Tuhan, kita harus jaga ya kehidupan kita ya. Agar apa? Agar kita nanti di saat kita pulang ada satu mahkota kehidupan ya yang kita bisa terima dari Tuhan Yesus, yaitu hadiah yang luar biasa, kehidupan kekal ya di surga nanti ya. Karena di Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita ini buatan Allah. Kalau buatan Allah pasti datangnya dari surga. Jangan sampai nyasar ya, kalau ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita harus pulangnya ke surga ya. Efesus 2 ayat 10 yang mengatakan kita ini buatan Allah, yang mana telah dipersiapkan Tuhan Yesus sebelumnya untuk kita tetap hidup di dalam Dia. Ya, jadi jangan sebentar di dalam Tuhan, sebentar di luar Tuhan. Itu namanya tomat ya. Nggak boleh seperti itu ya. Kita harus benar-benar menjadi terang Kristus, suratan yang terbuka, yang dibaca semua orang sehingga orang boleh datang dan percaya, bahkan menyerahkan dirinya untuk dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka juga. Amin. Terima kasih Pendeta Apollo. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan kembali besok ibadah Family Ministry yang melayani Ibu Grace Mail ya. Kiranya Tuhan urapi Ibu Grace Mail untuk bisa menjadi berkat, dan apa yang disampaikannya besok adalah suara hati Tuhan Yesus buat kita semua diberkati. Terima kasih Pendeta Apollo. Tuhan Yesus memberkati.